Shalom. Shalom. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali datang di tempat ini dalam keadaan tubuh yang sehat, ya, luar biasa, ya. Siapa pada hari-hari ini dari Bapak Ibu yang merasa diberkati Tuhan, boleh angkat tangan? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Baik, berarti Bapak Ibu siap memuji Tuhan. Apapun yang ada di depan kita Bapak Ibu ya, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Haleluya. Karena dialah yang menjamin kehidupan kita di bumi dan juga di surga. Amin. Baik, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita memuji pujian ini ya. Dengan sungguh-sungguh, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Kita naikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Pujikan pujian ini dengan segenap hati dan renungkan kebaikannya. Haleluya. Bahwa semuanya oleh karena kasih Tuhan. Maka dari itu, mari kita berkomitmen hanya satu-satunya saja. Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang menjamin kehidupan kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Haleluya. Oh, haleluya. Yes, amin. Amin. Harapanku Tuhan hanya kepadamu. Haleluya. Semuanya oleh karena kasih-Mu. Haleluya. Sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak
Engkau baik Tuhan. Benar Tuhan. Kami tidak akan pernah hilang harapan Tuhan. Harapan yang tidak mengecewakan. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Sekarang, esok, dan selamanya Tuhan. Oh haleluya. Katakan sekali lagi bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya.
ada Tuhan. Kami tidak bisa mengakui bahwa segala yang ada dalam hidup kami itu Bapa semua karena kekuatan kami. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa semuanya karena Tuhan. Bagi kami yang saat ini sidang jemaat yang merasa tidak baik-baik saja, percayalah bahwa Tuhan tetaplah baik karena Dia punya rencana yang besar. Bapa, kami bersyukur Bapa atas kasih dan perbuatan-Mu dalam hidup kami Bapa. Biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadikan satu komitmen kami bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Dan apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Tuhan, Engkau yang akan menguatkan kami. Tidak sekali-kali kami meninggalkan Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau ada bersama-sama kami. Engkau berhadirat bersama-sama kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berkati ibadah pada pagi hari ini Bapa. Engkau menyertai dari awal hingga akhirnya Bapa. Kami percaya bahwa pada akhirnya kami selesai ibadah, pulang akan membawa kemenangan dan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Haleluya. Engkau memberkati di gereja-gereja lain Tuhan. Hadirat-Mu ada di sana, seperti Tuhan juga berhadirat pada pagi hari di tempat ini. Bapa, kami siap lanjut memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya minta tetap berdiri. Haleluya ya. Untuk menghangatkan suasana sebelum kita bersuka cita, saya mau Bapak Ibu berikan salam. Ya, senyum yang manis di kanan, kiri, belakang Bapak Ibu ya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, kita akan menyanyi, menari dan mengarahkan pandangan dan pujian kita hanya kepada satu tujuan, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita akan menaikkan satu pujian lama, datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu ya bagi Allah kita. Katakan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Dan kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bernama di atas pujian. Lebih semangat lagi. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Mari tinggalkan kesedihan. Yes. Yes. Tinggalkan beban di belakang. Haleluya. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Pohon
pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Katakan gunung-gunung. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amin. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Semangat, bertepuk tangan, menyanyi. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sabda Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau berkorban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, glory dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau berkorban syukur padanya. Amin. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, glory dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Sekali lagi katakan syukur. Ku mau berkorban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Mau bersorak-sorai, katakan keras. Yes. Haleluya. Umatnya bersuka. Katakan umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Katakan kita bersuka. Haleluya. 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 Beri kemuliaan sekali lagi, tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk ya. Istirahat sejenak ya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, tema kita bulan ini, Bapak Ibu siapa ingat? Tidak ada yang ingat ya tema bulan ini? Hidup dalam rencana Tuhan. Amin. Rancangan Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Ya percayalah bahwa hidup kita itu semua ada di tangan Tuhan. Bagi orang yang percaya ya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita itu adalah baik. Bapak Ibu, apapun keadaan kita, Tuhan punya rencana yang besar, yang baik. Sejauh kita senantiasa mempercayakan rencana kita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita imani pujian ini Bapak Ibu ya. Haleluya.
keagungan hanya bagi Engkau saja. Apa yang kami rasakan, apa yang terjadi dalam kehidupan saat-saat ini, semua baik. Semua baik karena Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada semua karena kasih karunia anugerah-Mu saja Tuhan. Kami diberkati dan bahkan Tuhan pemeliharaan-Mu sungguh sangat luar biasa kami rasakan sampai pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian sudah kami naikkan, tiba saatnya kami mau mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkaryalah lebih lanjut Tuhan. Kau ambil alih ibadah kami Tuhan. Di mana Engkau telah pimpin kami dari awal pertengahan. Kiranya saat ini Tuhan, layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Haleluya, haleluya dilawat oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkaryalah Tuhan lebih lanjut. Biarlah kebenaran firman-Mu menuntun, memimpin kami. Jadi suluh dan terang dalam setiap kehidupan kami. Dan hati kami boleh terbuka seperti tanah yang subur. Haleluya, siap menerima benih kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu bertumbuh semakin hari semakin besar. Dan semakin hari berbuah. Dan bahkan Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu dan buah-buahnya menjadi berkat-berkat dimanapun mereka ada. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada juga Tuhan Kau lawati mereka di mana Engkau telah melawat kami di tempat ini Tuhan. Demikian anak sekolah minggu kami serahkan dalam tangan-Mu, guru sekolah minggu kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Engkau ambil alih Tuhan setiap benih firman yang kami persiapkan, kami kembalikan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Mohon dengan hormat Koadi sekali lagi ya. Ya, apa-apa. Pagi ini salam, selamat pagi buat kita semua. Apa kabar? Luar biasa, Tuhan baik, amin. Di tengah-tengah kita tadi ada saudara kita, saya lihat ada anak muda, Manoa sama temennya ya. Oh ya, makasih sudah hadir bersama. Nah, jadi Manoa masih ke belakang ya. Jadi dia anak Tuhan. Saat ini juga kuliah, ada beberapa di belakang yang sedang kuliah di apa namanya? Di Universitas Udayana ya. Jadi kita ada semua karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih ada rekan saya, rekan sepelayanan kami. Jadi Pak Madya Rimbawa. Jadi di belakang ada yang baru lagi, ada teman-teman baru. Mari sampaikan salam buat teman-teman kita di samping, ucapkan Tuhan baik. Dia baik dalam hidup kita. Dia baik senantiasa, amin. Dia Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sungguh-sungguh baik. Jadi tidak bisa disangsikan dalam hidup kita bahwa Dia sungguh baik dalam kehidupan kita, amin. Jadi kita masih di dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan yang ke-80, tema kita bulan Agustus ini adalah menghidupi rencana Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan. Jadi anak sekolah minggu mungkin bisa ikut ke gini, ya enggak apa-apa. Oke, kalau anak remaja enggak apa-apa ya. Jadi menghidupi rencana Tuhan. Jadi tema masih tentang berbicara tentang hidup di dalam rencana Tuhan. Hidup di dalam rencana Tuhan itu indah. Tapi prosesnya luar biasa. Amin. Jadi hidup di dalam rencana Tuhan itu indah. Tetapi prosesnya berbeda. Masing-masing kita diproses di dalam hidup kita. Ada yang mungkin prosesnya santai-santai saja. Tapi ada yang prosesnya sungguh sangat luar biasa. Yang sungguh luar biasa kadang-kadang karena kita bebal, karena kita bandel. Sehingga Tuhan menegur kita. Sehingga kita tertemplak. Sampai kadang-kadang kita berkata,
Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan, mengapa engkau tidak mendengar seruan doaku? Jadi pagi hari ini saya mengambil suatu alkisah di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 37. Nanti kita akan bersama-sama baca bagaimana ada beberapa tokoh di dalam Alkitab yang hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kita tahu Nuh disuruh bikin batra. Kita tahu Maria mesti mengandung bayi Tuhan Yesus. Paulus yang dulu menjadi penganiaya jemaat, tetapi Tuhan pakai untuk mengabarkan Injil. Dan pagi hari ini saya mau membahas Yusuf. Ceritanya sungguh sangat luar biasa. Saya rasa guru-guru sekolah minggu, teman-teman semua sudah tahu bagaimana cerita tentang Yusuf. Ada yang tidak tahu cerita tentang Yusuf? Ya, hampir semua kita tahu ya. Kecuali kita tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah tahu. Ya wajar kalau kita tidak tahu cerita tentang Yusuf. Yusuf adalah anak daripada Yakub. Yusuf anak yang ditunggu-tunggu oleh Yakub. Dari sekian tahun dia menunggu kelahiran Yusuf, tetapi lama sekali. Sehingga akhirnya Yusuf lahir setelah saudara-saudaranya lahir dari istri-istri yang lain. Kita baca di mana Yusuf menghidupi rencana Tuhan. Mari kita awali. Jadi dia menghidupi rencana Allah. Kalau kita sudah tahu pernah baca bagaimana Yusuf, atau lebih awal mungkin mari kita sama-sama baca dalam Kejadian 37 Mas Anton, Kejadian 37 siapa Yusuf ayat 5 sampai 11. Kejadian 37 Ya. ayat 5 mulai. Ya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Oke, atau mungkin kita mundur awal biar agak gini ya. 37 ayat 1 mulai. Kejadian 37, Yusuf dan saudara-saudaranya. Iya. Ayat pertama, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Iya. Inilah riwayat keturunan Yakub. Ya, riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa. Anak-anak Bilha dan anak-anak Silpa. Jadi Yusuf mengembalakan kambing domba bersama anak-anak dari saudara istri ibunya, yaitu anak-anaknya Bilha dan Silpa, dari kedua istri ayahnya. Terus kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. ya menyampaikan kejahatan tentang saudara-saudaranya. Lanjut ayat ke-6 Mas Anton. Ayat ke-6, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Ya, Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. ya, terus Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Demikian kata saudara-saudaranya kepada Yusuf. Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Terus Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. iya, terus sekarang yang ngeliat 11 Mas Anton. Ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya.
tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yaitu sekilas saya bacain tentang Alkisah bagaimana hidup Yusuf dengan saudara-saudaranya. Jadi pada awalnya kehidupan mereka sekeluarga, Yusuf bersama saudara-saudara mungkin biasa-biasa saja. Tetapi waktu Tuhan menyatakan visinya, waktu Tuhan menyatakan visinya kepada Yusuf sehingga Yusuf bermimpi. Nah, waktu mimpinya itu disampaikan kepada saudara-saudaranya, maka iri hatilah saudara-saudaranya. Jadi awal mulanya cerita Yusuf, bagaimana dia dijual ke Mesir, bagaimana dia dipitnah, bagaimana dia dibenci. Awal mulanya ada sikap iri hati. Iri hati itu datangnya dari saudara jauh atau saudara dekat? Bisa gak tukang parkir iri sama kita? Bisa. Bapak itu mobilnya keren sekali loh. Cuma sebatas itu. Dia tidak berkembang lebih jauh dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Tetapi kalau kita hidup di dalam keluarga, iri itu bisa berkembang. Iri itu adalah pintu awal dosa, sifat karakter yang membuka dosa-dosa yang lain. Kalau ada sifat karakter iri, orang iri itu adalah orang yang tidak senang melihat orang lain berhasil. Sifat iri itu tidak senang melihat orang lebih diperhatikan, sehingga menimbulkan kebencian. Jadi dalam cerita ini, dalam Kejadian 7 ayat 5, sejak masa muda Yusuf sudah dipilih Allah. Allah merancang Yusuf sebagai penyelamat sesuai dengan arti namanya. Arti namanya Yusuf adalah dia adalah penyelamat. Allah sudah memilih dia sejak dia dilahirkan. Jadi ada rencana Allah, ada God plan di dalam kehidupan Yusuf. Jadi rencana yang besar yang diberitahukan kepada Yusuf melalui mimpi itu. Mimpi yang diceritakan kepada saudara-saudaranya yang membuat mereka marah dan iri hati kepada Yusuf. Sehingga Yusuf diperlakukan sewenang-wenang, nyaris dibunuh dan kemudian dijual sebagai budak di Mesir. Iri hati adalah sumber permasalahan sehingga Yusuf dibuang. Perpecahan, iri hati adalah sumber perpecahan di dalam keluarga. Iri hati juga adalah sumber perpecahan di dalam komunitas ataupun di mana tempat kita berada atau dimanapun kita bekerja. Karena kalau masih ada iri, sehingga dia naik. Karena dasarnya iri akhirnya berantem. Setelah berantem akhirnya ada dengki. Setelah dengki benci. Setelah benci akhirnya naik dosanya ningkatnya. Bohong. Dia tidak pingin kalah akhirnya sama orang yang dia iri. Akhirnya biar tidak kalah, bohonglah dia. Cari pinjaman. Wah, dipikirnya dia aja bisa beli kulkas, aku bisa kok. Ya, orang iri hati kayak gitu. Dipikir kamu aja bisa beli kulkas, aku bisa kok. Tapi aku bisa beli kulkas dengan pinjam. Ego, sombong. Akhirnya pinjamlah. Tapi habis itu temennya, wah sekarang bajunya dia ganti. Padahal dia baju baru ganti dia beli di thrift store kok. Ya, baju di thrift store kualitasnya banyak bagus juga ya. Dia beli baju cuma 35.000. Panas hati dia ngelihat
beli lagi, ikutlah dia lebih bagus lagi. Demikianlah sifat orang iri hati itu. Dia tidak mau disaingi. Dia tidak sadar kalau hidupnya dipakai lama-lama oleh iblis. Jangan punya sifat karakter iri hati ya. Jadi iri hati adalah sumber permasalahan. Iri hati itu adalah pintu awal bagi semua dosa keji lainnya. Karena iri hati sehingga Yusuf dijual. Bukan cuma dijual, waktu Yusuf disuruh oleh bapaknya. Waktu Yusuf disuruh oleh bapaknya untuk menengok saudara-saudaranya di ladang. Yusuf berkata kepada bapa, ya bapa, aku akan menengok saudara-saudaraku. Tapi waktu dari jauh Yusuf sudah kelihatan, di Dotan itu kelihatan sama saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya itu ingin membunuh dia. Dia mencari siasat, ingin menghancurkan. Siapa yang punya sifat ingin membunuh dan menghancurkan? Iblis. Jadi kalau kita menyimpan sifat iri hati, lama-lama kita dikuasai oleh iblis. Kita tidak pernah puas dengan diri kita. Kita tidak pernah puas dengan hidup kita. Sehingga iri hati itu adalah pintu awal bagi dosa keji lainnya. Sehingga masa depan Yusuf suram. Masa depan Yusuf suram, gelap tertutup awan, tetapi Yusuf mengerti bahwa Allah membangun harapan dalam ketiadaan harapan. Jadi kita tahu bahwa Yusuf di dalam ceritanya dijual ke tanah Mesir. Itu di dalam Kejadian 37. Pasal 12 mulai. Yusuf dijual kepada kapilah orang-orang Arab yang berdagang lewat, dijual. Tetapi orang kapilah itu menjualnya kepada Potifar, seorang penguasa di Mesir. Sehingga masa depan Yusuf waktu dia dihancurkan, waktu dia dianiaya, dibenci oleh saudara-saudaranya dan bahkan dia dibuang ke sumur. Walaupun Ruben, saudaranya Yusuf, saudara sekandung, dia berusaha agar Yusuf tidak diapa-apakan. Tapi kalau orang iri hati dan benci, dengki itu, dia akan mencari jalan, maunya membinasakan. Jadi niat-niatan jahat itu muncul dalam hatinya mereka. Sehingga akhirnya Yusuf dijual menjadi budak di rumahnya Potifar. Yusuf dirancang untuk menjadi seorang besar, tapi ia harus masuk di dalam penderitaan. Tuhan terlebih dahulu membuat Yusuf seakan-akan dia tidak punya masa depan. Tampilkan slide-nya. Jadi Yusuf menghidupi rencana Tuhan, menghidupi rencana Allah. Yusuf dijual, dipitnah untuk menghidupi rencana Allah. Tapi Yusuf dengan iman, Yusuf berkata di dalam Kejadian 45. Mungkin Pak Anton baca dalam Kejadian 45 ayat 4 sampai 8. Kejadian 45 ayat 4 sampai 8. Ya. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Ya. Maka mendekatlah mereka. Ya. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Oke, ayat 8. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, terus? Tetapi Allah. Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun. Bapa bagi Firaun. Dan Tuan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Jadi dengan iman Yusuf berkata, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku ke Mesir. Walaupun kita tahu dari ceritanya, dia dijual, dimasukkan ke sumur, dipukul, bajunya yang indah itu diambil, dipitnah. Ya kalau orang iri hati itu fitnah dia. Lari dosanya selanjutnya apa? Fitnah. Apa dipitnah? Baju yang dipakai Yusuf itu dimasukkan darah domba. Sehingga dia cerita sama Yakub, Yusuf dimakan. Makan apa? Makan serigala. Makan binatang buas. Sehingga Yakub menangisi. Ya itu kalau orang iri hati itu adalah awal dari dosa-dosa yang lain. Ketidakjujuran, kebencian, kedengkian, fitnah. Tapi yang disampaikan oleh saudara-saudaranya Yusuf waktu itu adalah fitnah. Sehingga orang tuanya ikut percaya. Padahal baju itu nyata-nyata udah dicelupkan ke darah. Hati-hati dengar omongan orang. Karena waktu yang akan mengukur. Karena ada masa. Ada waktunya. Yang suka fitnah, berhentilah. Karena ada masa dan waktunya Tuhan. Lebih baik ditegur firman Tuhan ketimbang Tuhan yang menghajar engkau. Jadi jangan suka fitnah. Di sini Yusuf dengan iman berkata, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku. Jadi perhatikan, untuk menggenapi rencana Allah, seseorang harus rela melewati proses kehidupan. Amin. Siapa yang di sini tidak pernah melalui proses Tuhan? Semua kita pernah mengalami proses. Dan saya saat ini masih di proses Tuhan. Agar hidup saya semakin hari boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Jadi untuk menggenapi rencana Allah lah seseorang harus rela melewati proses kehidupan. Jangan kecil hati, jangan kecewa. Kalau engkau hidupmu benar-benar taat dan setia, ada waktunya Tuhan akan memulihkan kita. Jadi cerita ini bisa diperhatikan. Bagaimana Yusuf diproses di dalam Kejadian 37 sampai 50, nanti bisa baca di rumah. Diproses hidupnya sengsara, bahkan masuk penjara. Waktu di penjara pun dia menolong orang, tetapi dia dilupakan. Jadi kehidupan orang-orang benar saat-saat ini itu tidak gampang. Jadi kita harus mengalami proses. Hidup dalam rencana Allah itu dalam artian mau bekerja sama dengan Allah. Sehingga dari hari ke hari kita dibersihkan dari dosa-dosa kita yang kita tidak sadari. Kalau kita relakan diri kita, kita mau hidup bersama-sama dengan Allah. Sehingga hidup kita dari hari ke hari diproses. Yusuf dalam Kejadian tetap taat kepada Tuhan meskipun menderita sengsara. Ia percaya bahwa Tuhan suatu saat akan menolong dan akan mengembalikan Yusuf. Karena ia percaya Tuhan yang berbicara kepada Yusuf dalam mimpinya. Suatu saat dia akan menjadi orang besar, menjadi penguasa. Kadang-kadang Tuhan berbicara lewat firman, kadang-kadang Tuhan berbicara lewat istri kita mengingatkan. Puji Tuhan kalau istri kita mengingatkan kita, amin. Bapak-bapak, kalau Tuhan berbicara mungkin kepada istri kita, jangan sambil lalu. Ambil, dengarkan kata-kata istri. Kita tinggal ngasih telinga apa perkataan istri. Kita dengar. Masalah sama benar sama tidak, itu urusan kita nanti.
Karena pria diberikan roh hikmat dan bijaksana juga. Kalau engkau betul-betul mengikut Tuhan, mengiring Tuhan sungguh-sungguh, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mungkin saat ini permasalahanmu besar. Besar sekali tantangan mungkin yang sedang engkau hadapi. Tetapi satu hal ingat. Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jangan punya sifat iri hati, jangan punya sifat benci, dengki, dan suka memfitnah itu. Kita sudah tahu cerita dari akhir cerita Yusuf. Waktu dia dilanda kelaparan. Permasalahan kita besar. Tetapi kita tahu Tuhan kita lebih besar dari permasalahan kita. Amin. Ada satu cerita sebelum saya lanjutkan dengan cerita Yusuf ini. Ada seorang ayah bersama anaknya yang masih kecil. Dia jalan-jalan keluar. Waktu dia jalan keluar, anaknya berkata, "Dad, Bapak, ada pesawat." Anaknya bertanya, "Oh ya, ada pesawat, Nak." "Pak, kenapa kok pesawat itu kecil sekali, Pak? Gimana pesawat itu kecil bisa mengangkut saya ke Jakarta? Bagaimana bisa pesawat itu kecil kok bisa mengangkut saya ke Medan?" Tapi anak itu bertanya, "Kecil sekali pesawat itu, Pak." Tetapi suatu kali ayahnya diberkatin Tuhan. Sehingga akhirnya dia mengajak anaknya naik pesawat. Waktu dia naik pesawat, ternyata pesawat itu bisa menampung lebih dari 200 sampai 300-an orang. Dan akhirnya anaknya itu berkata apa? "Pak, ternyata pesawat yang kita lihat dulu itu besar ya. Dia bisa menampung 200-300 orang. Dan bahkan duduknya bagus kok, tempat duduknya bagus. Ternyata pesawat itu besar." Dari cerita ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Kalau kita hidup jauh sama Tuhan, kita lihat Tuhan kita itu kecil. Kita lebih lihat permasalahan kita besar. Karena Tuhan kita kecil. Karena kita melalaikan hubungan kita sama Tuhan. Tetapi waktu engkau betul-betul bekerja sama dengan Tuhan, engkau hidup dengan Tuhan, masuk dengan Tuhan, permasalahanmu kecil. Karena Tuhan kita hebat dan besar. Amin. Jangan ikut-ikutan, tersandung dengan perkataan orang. Datang ke gereja itu bukan urusannya gereja bertambah besar. Oh, firman-Nya dia selalu menghakimi, bukan masalah itu adalah masalahmu sendiri, hubunganmu sendiri sama Tuhan. Semakin engkau menjauh sama Tuhan, maka permasalahanmu semakin besar. Engkau tidak sadar. Sehingga semakin hari engkau digulung, dihancurkan oleh permasalahan itu. Yang menghancurkan hidupmu. Tanpa engkau sadari. Tuhan kita itu besar. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Seperti Yusuf, imannya sungguh-sungguh percaya. Dia yang dikasih mimpi oleh Tuhan, dia percaya suatu saat Tuhan akan mengangkat aku. Tuhan akan menolong Yusuf. Sehingga dalam Yusuf, suatu saat akhirnya atas kepercayaan Firaun, penguasa Mesir, dia bisa menolong keluarganya, bisa menolong melewatkan bangsa Mesir melewati segala masalah kelaparan waktu saat itu. Dari hidup dalam rencana Tuhan itu memang indah. Amin.
Hidup di dalam rencana Tuhan itu indah. Tetapi banyak orang yang tidak mau menjalani proses. Banyak dari kita tidak mau menjalani proses. Makanya daripada pagi hari ini dalam cerita Yusuf, jika engkau ingin hidupmu mengalami sedikit proses, mendekatlah kepada Tuhan. Waktu engkau kira pesawat itu kecil, waktu kira pesawat itu tidak mungkin bisa mengangkut engkau, tidak mungkin bisa menolong engkau. Karena engkau menjauhkan diri daripada Tuhan. Yusuf tetap percaya dengan iman kepada Tuhan. Jadi pelajaran penting dari kisah Yusuf nanti bisa dibaca di dalam Kejadian. Kita akan sama-sama belajar pada pagi hari ini. Ada 4 hal yang bisa kita pelajarin dari kehidupan Yusuf ini. Pelajaran penting dari kisah Yusuf ini yang pertama, Yusuf memprioritaskan Tuhan. Jadi Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Minta tolong Mas Anton baca. Jadi kehidupan Yusuf walaupun dia di dalam kesengsaraan sudah dijual, tetapi dia tetap memprioritaskan Tuhan. Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Kejadian 39 ayat 2. Ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Waktu Tuhan berkata, waktu firman ditulis ini, Yusuf itu sudah dijual ke Mesir. Sudah dibenci, sudah dibuang oleh keluarga-keluarganya. Tetapi ingat, Tuhan menyertai Yusuf. Terus? Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Sehingga ia yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Terus? Maka tinggallah ia di dalam, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ya, ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Terus ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Ya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Terus ayat 5 terakhir. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, ya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Tuhan memberkati rumah orang Mesir tersebut Karena Yusuf. Ya, karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Luar biasa enggak? Yusuf disertai Tuhan. Waktu dia disertai Tuhan dan apapun yang dia buat berhasil. Karena Tuhan yang membuatnya dia berhasil. Waktu dia dibuat berhasil oleh Tuhan. Selanjutnya ayat 5 berkata, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tadi Yusuf dibuat berhasil. Sekarang karena Yusuf ada di tengah-tengah keluarga Potifar itu, apa yang terjadi? Ada impartasi. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Kalau orang benar, taat dan memprioritaskan Tuhan, Tuhan yakin membuat dia berhasil. Setelah hidupnya berhasil, bahkan dia dimanapun ada, dalam komunitas apapun yang dia ada, di tempat kerja dimanapun dia ada ditempatkan, dia membuat orang-orang yang ada di sekitarnya juga berhasil. Karena Tuhan. Dia ada membawa impartasi yang baik. Dia membawa pengaruh yang baik ke lingkungan di mana dia ada. Jadi kalau orang baik, betul-betul baik dimanapun dia ada, pasti hasilnya akan kelihatan. Tapi umumnya kalau orang tidak baik, apa yang kelihatan? Bohongnya.
Benar gak? Kalau orang yang tidak benar, tidak baik, apa yang kelihatan? Bohongnya. Ya, karena ceritanya selama waktu ini, fitnahnya, omongannya itu akan semakin nyata. Makanya jadilah orang baik, bergaulah dengan orang-orang yang sungguh-sungguh imannya taat dan setia mengiring Tuhan. Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang baik itu akan membawa pengaruh positif di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi tetap prioritaskan Tuhan. Yusuf memprioritaskan Tuhan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Apapun yang dibuat Yusuf itu buat berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, poin apa yang kita bisa pelajari dari ceritanya Yusuf? Menghidupi rencana Tuhan. Yang kedua adalah tetap taat dan patuh. Waktu dia digoda oleh istri Potifar, waktu dia diajak berbuat dosa, waktu dia diiming-imingi, diajak melakukan dosa, tapi dia tetap sama pendiriannya, tetap taat dan patuh. Kejadian 39 ayat 9, Mas Anton. Kejadian 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Amin. Dia punya sikap. Jadi kalau orang benar, kalau kehidupan kita betul-betul jujur, taat dan setia, waktu orang mengajak kita berlaku tidak baik, tidak benar, dia akan menolaknya. Waktu dia digoda oleh istri Potifar beberapa kali, kita sudah tahu ceritanya itu. Digoda, tetapi dia tidak mau tergoda. Tetapi banyak orang gampang sekali tergoda dengan bisikan iblis. Bisikan iblis itu mengatakan hal-hal yang benar atau hal-hal yang bohong? Ya. Banyak orang lebih suka dengar omong-omong, kata-kata orang atau bisikan gosip-gosip yang tidak baik. Tetapi di sini apa yang dilakukan Yusuf, dia taat dan patuh, hidup dalam rencana Tuhan, berarti taat pada perintah-perintahnya dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikannya melalui Alkitab dan Roh Kudus. Dia tetap patuh dan taat di saat-saat godaan datang. Bapak-bapak, saya pribadi, saya sebagai manusia normal, saya bisa tergoda. Saya belum tentu bisa sehebat Yusuf. Saya belum bisa seperti Yusuf. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh taat memprioritaskan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yusuf tetap berpikir positif dan bersyukur. Di dalam keterpurukan mereka, Yusuf tetap berpikir positif dan bersyukur. Ini dalam Kejadian ke-39, ini kejadiannya mungkin baca Mas Anton. Waktu Yusuf dilaporkan dipitnah. Ya, itu orang benar berapa kali dia sering dipitnah ya. Pertama dipitnah dimakan serigala. Udah itu kedua dipitnah mau menghampiri istrinya Potifar. Sehingga dia dimasukkan ke penjara. Nah sekarang coba baca Mas Anton. Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya Ya. dan dimasukkan ke dalam penjara, Ya. tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, Ya. dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Buat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Terus ayat 22.
Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Iya, Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. oke. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Karena Tuhan menyertai dia. Dalam sekali lagi satu ayat lagi, Kejadian 45 ayat 5, Mbak Santon. Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Oke, terima kasih. Waktu dia dimasuk penjara, dipitnah karena mengganggu Potifar, Yusuf tetap berpikir positif. Dan dia tetap berlaku setia dan memprioritaskan Tuhan, taat dan setia. Sehingga Yusuf disayangi oleh kepala penjara. Tetapi waktu saudara-saudara Yusuf datang untuk ketiga kalinya ke Mesir, sehingga akhirnya Yusuf menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Apa kata Yusuf? Ini hal yang positif yang patut kita pelajari. Nyata-nyata Yusuf dijual ke Khalifah, ke orang-orang Arab sama Mesir oleh saudara-saudaranya karena benci dan iri hati. Tetapi apa kata Yusuf? Waktu dia bertemu saudara-saudaranya, dia tidak benci saudara-saudaranya. Tapi sekarang janganlah bersusah hati. Hai engkau saudara-saudaraku, gitu loh mungkin artinya. Janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi kalau orang yang hidupnya betul-betul jujur, benar, taat, setia dan memprioritaskan Tuhan, perkataan dan kelakuannya itu menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Perkataannya akan selalu positif, membawa dampak yang positif. Tidak ada kata-kata yang menjelekkan, tidak ada kata-kata yang membuat orang lain terjatuh atau membuat orang lain sakit hati. Jadi pikirannya positif dan bersyukur. Nah sekarang yang terakhir apa yang dapat kita pelajarin? Di dalam kehidupannya Yusuf memprioritaskan Tuhan, tetap taat dan patuh, dan berpikir positif waktu dia digoda. Yang terakhir, bersabar menunggu waktunya Tuhan. Ya kebanyakan dari kita kadang-kadang tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Mari kita lihat ceritanya Kejadian 40 ayat 23. Kejadian 40 ayat 23. Perikopnya 40 itulah mimpi juru minuman dan juru roti. Nah, terus 40 ayat 23. ya. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, tetapi melupakannya. Kadang-kadang perbuatan baik kita tidak selalu dibalas kebaikan sama orang-orang lain. Tapi ingat, Tuhan akan membalas kebaikan hatimu. Orang mungkin saja tidak akan membalas kebaikan hati kita, tetapi Tuhan akan membalas kebaikan hatimu. Tetaplah berlaku baik, tetaplah bersabar. Di sini adalah ceritanya di mana Yusuf waktu dimasukkan penjara, dia dimasukkan di dalam penjara itu bersama-sama tukang minuman sama tukang roti. Dan pada suatu saat tukang roti dan tukang minuman punya mimpi masing-masing. Dan dia gelisah tentang mimpinya tersebut. Tapi yang bisa mengartikan arti mimpi tukang minuman dan tukang roti itu adalah Yusuf. Waktu Yusuf bisa mengartikan arti mimpi dari tukang roti sama tukang minuman itu, dia berkata, ingatlah akan aku jika engkau dikembalikan kepada posisimu yang semula. Tetapi apa terjadi? Ayat 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu. Juru minuman itu yang sudah dibalikkan kepada posisinya. Dia lupa sama perkataannya Yusuf. Lupa sama perbuatan baik Yusuf.
melainkan dilupakannya dia. Tetapi Yusuf tetap bersabar karena ada waktunya Tuhan. Dalam hidup ini mungkin permasalahan yang kau hadapi luar biasa. Mungkin kita berharap kepada orang-orang suatu saat pasti dia akan menolong kita balik. Ingat, manusia gampang sekali lupa. Tetapi Tuhan tidak pernah melupa akan janjinya. Di saat engkau dilupakan oleh kawan-kawan sekerjamu, jika engkau dilupakan oleh kawan-kawan sepelayananmu, jangan kecil hati. Ada Tuhan yang tidak melupakan kebaikanmu. Tetap lakukan kebaikan. Bersabarlah, kesabaran adalah kunci dari pemulihan. Kemenangan. Kadang-kadang kita sudah menolong orang lain, tetapi orang yang ditolong itu malah tidak peduli. Orang Jawa bilang apa? Kalau ditulung, tulung mentung. Saya lupa istilahnya di bahasa Bali. Udah ditolong, tidak tahu diri. Kalau kita nolong, makanya saya terus terang, kalau nolong orang, biarlah. Saya anggap udah lupa. Kadang-kadang ada orang kan minta tolong dong, aku perlu duit. Kita kasih, kita harus lupakan itu semua. Jangan berharap itu kembali. Karena banyak orang kadang-kadang lupa akan kebaikan-kebaikan kita. Tetapi ada pribadi yang tidak pernah melupa sama kita. Yaitu Tuhan Allah kita. Di saat-saat ini jika engkau mengalami permasalahan seperti Yusuf, kuncinya adalah tetap memprioritaskan Tuhan. Amin. Kunci yang awal adalah tetap prioritaskan Tuhan. Sehingga Tuhanmu itu lebih besar dari permasalahanmu. Dia sanggup menolong kehidupan kita. Yang kedua, tetap taat dan setia, lakukan kebaikan. Dan yang ketiga, bersabarlah menunggu waktunya Tuhan. Zaman-zaman ini banyak orang yang hidup tidak peduli. Dia tidak memperdulikan sesama. Dia tidak memperdulikan orang-orang. Karena lebih banyak orang saat-saat ini hidup dengan egonya mereka masing-masing. Di saat berkendaraan, di saat melakukan pekerjaan, mereka tidak peduli. Tapi ingat, Tuhan Allah kita peduli. Karena kalau kita hidup bersama Tuhan, Dia akan senantiasa menolong kita. Amin. Mari sebagai nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Di saat kita mengalami begitu banyak tantangan permasalahan dalam hidup, tetaplah prioritaskan Tuhan. Tetap taat dan setia akan firman-Nya. Jangan engkau menjauh, jangan engkau punya masalah. Jangan engkau meninggalkan Tuhan. Tetap positif dan bersabar menunggu waktunya Tuhan. Karena kita tahu rancangan adalah rancangan kebaikan. Fokuslah pada rencana Tuhan. Baca dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebagai ayat pamungkas kita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Engkau ini mengetahui rancangan-rancangan ada yang ada padaku. Terus apa katanya? Mengenai kamu. Mengenai kamu, mengenai Bapak Ibu. Tuhan. Rencana apa? Yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Kalau seandainya ada orang ngomongnya tidak baik, hati-hati kita. Karena Allah rindunya mendatangkan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Terus? Dan bukan rancangan kecelakaan. Ya. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Guru memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi tetaplah setia, tetaplah bersabar, prioritaskan Tuhan. Hidup di dalam rencana Tuhan. Hidup di dalam rencana Tuhan berarti kita ikut game plan-nya Tuhan.
Hidup dalam rencana Tuhan berarti ikut semua perkataan-perkataan firman Tuhan. Kita tidak menyimpang. Walaupun tantangan ada, tetapi ada bersabar. Di mana seperti Yusuf, Tuhan tolong. Dia akan menolongmu juga. Karena bersama Tuhan kita sanggup melewati segala permasalahan yang ada. Kita akan naikkan bersamamu. Saya minta semua tim. Saya undang semua kita bangkit. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang Haleluya. Memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagi bersamamu. Glory haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, amin, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah. Mari kita naikkan pujian ini. Miliki iman seperti Yusuf. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Glory haleluya Yesus. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Glory haleluya haleluya. Kekuatan di jiwaku, amin, glory haleluya, adalah bersamamu, glory haleluya Yesus. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Bapak Ibu, kita sudah mendengar bagaimana iman daripada Yusuf. Dia tetap percaya, dia tetap memprioritaskan Tuhan di tengah-tengah badai. Walaupun dia dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual, difitnah. Tetapi dia tidak patah semangat. Dia tidak mundur dari tantangan itu.
Dia tetap memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia percaya ada masa dan waktunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena kalau Tuhan yang sudah bekerja dan berkarya pada waktunya, apa yang tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah kita lihat, itu yang dia tunjukkan. Seperti kehidupan Yusuf ini. Jangan kecil hati saat engkau saat ini mungkin difitnah. Jangan kau getar saat ini mungkin berat tantangan hidupmu. Untuk menghidupi keluargamu, untuk membayar hutang-hutangmu. Ada Tuhan yang luar biasa. Berikan hatimu. Buka hatimu mau bekerja sama dengan Dia. Di saat Tuhan mau bekerja sama, di saat engkau menyerahkan permasalahanmu kepada Tuhan, Dia yang menjadi jurumudi. Dia yang mengambil alih segala beban permasalahanmu, sehingga hidupmu akan diubah. Karena bersama Dia, segala perkara dapat kutang. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Sekali lagi, Bapak Ibu yang saat ini mengalami beban permasalahan, mari serahkan beban permasalahanmu ke dalam tangan Tuhan. Taruh tangan kananmu, tangan kirimu di dalam dadamu, angkat tangan kananmu. Kita agungkan, kita naikkan pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Glory haleluya Yesus. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Glory haleluya. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Amin. Glory haleluya. Tak pernah kau kasihmu bersamamu Tuhan. Saya minta dengan hormat saya undang Pak Madarim bahwa akan pimpin kita dalam doa. Bapa,
bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik di dalam hidup kami, pagi siang hari ini Tuhan berbicara bagi setiap kami begitu tandas untuk membuang segala iri, dengki, kepentingan pribadi kami di hadapan-Mu. Sehingga kami siap untuk diberikan penyertaan yang luar biasa dari Engkau. Kesabaran untuk menanti waktunya Tuhan. Bahkan kesetiaan dan ketaatan untuk menjadi pelaku-pelaku di dalam firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami tidak akan mampu berjalan sendiri. Tuntun langkah-langkah kami umat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Dengan segala keterbatasan hidup ini. Kami siap untuk dituntun firman-Mu. Untuk menjadi berkat di mana kami ada. Tuhan, lihatlah hati kami Bapa. Kami juga siap untuk menjadi saluran berkat seperti Yusuf. Buat keluarga, buat di mana komunitas kami ada. Bahkan bangsa negara kami di saat-saat ini Tuhan. Berilah kemampuan atas setiap kami. Bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Jadi garam dan terang. Mulai dari setiap kehidupan pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, dengar seru doa kami. Yesus, tolong kami. Ya Allah, ya Bapa. Oh Yesusku. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kau berkati hamba-Mu, Bapak Wayan Hastamu. Sebagai hamba-Mu yang sungguh-sungguh menaruh harap kepercayaan hanya kepada Engkau Tuhan. Perlengkapi dengan hikmat wibawa-Mu. Sehingga membawa setiap jemaat kepada jalan-jalan-Mu. Memuliakan nama-Mu dimanapun hamba-Mu melayani Engkau Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Beri roh ketaatan kesetiaan. Sungguh-sungguh iman percaya kepada Engkau. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hormat syukur kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Tetap berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan yang kita akan beri kepada Tuhan. Bapa di surga, kami telah menerima bagian yang terbaik, yaitu kebenaran firman-Mu. Kami menerima persekutuan yang indah bersama Engkau. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Bahwa hidup yang kami hidupi itu semua karena anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap persembahan, setiap benih yang kami terima, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau balas lipat kali ganda setiap persembahan daripada umat-Mu. Dan kami gereja-Mu mampukan kami untuk mengelola, untuk pelebaran kerajaan-Mu, untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Nah, dalam nama-Mu kami akan memberikan persembahan kami. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah memberkati kita semuanya. Dan kita akan memberikan persembahannya sebagian berkat yang telah berikan kepada kita. Haleluya. Pujian datang pada Tuhan yang saudara-saudara. Haleluya. Tuhan dengan sorak-sorak
Silakan dari awal lagi. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Yang sudah memberikan persembahan, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri ya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita buat kebaikannya. Sebab dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, glory, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Dia. Ya. Ku mau korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Sekali lagi katakan syukur pada Tuhan. Amin. Padanya setiap waktu. Amin. Setiap waktu. Yes. Selalu. Haleluya. Mau bersorak-sorai. Katakan glory. Dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Sekali lagi kita semua bersuka. Umatnya bersuka. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Baik, untuk selanjutnya ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat persembahan Bapak Ibu ya, kiranya Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Haleluya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan info sepekan ya, tim multimedia bisa dipersiapkan. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.
Terima kasih buat tim multimedia. Ya, demikian tadi info sepekan ke depan ya, dan ada yang saya tambahkan di sini ya Bapak Ibu, untuk ulang tahun pribadi tidak ada, hanya satu aja tanggal 17 Agustus kemarin ya, umurnya 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kemudian yang kedua, ulang tahun pernikahan juga tidak ada ya. Tidak ada, dan info tambahan berikutnya tetap ibadah raya nanti minggu depan di tempat ini ya, tanggal 31 di Infinity Ballroom ya, di tempat ini jam 8:30 pagi ya. Kemudian ada doa bersama ya, jadi menghimbau seluruh jemaat Tuhan untuk bisa hadir dalam ibadah doa hari Jumat jam 7 ya di Studio Fit Hill ya, dan terkhusus juga ya lebih-lebih untuk para pelayan Tuhan yang akan melayani minggu yang ke depan ini ya. Kemudian informasi yang saya tambahkan, tetap kebijakan dari Provinsi Bali ya untuk bisa mengelola sampah organik dan non organik ya. Jadi tetap dianjurkan untuk minggu-minggu ke depan ya, mungkin kesediaan air kita mungkin kalau sudah habis dan tidak diproduksinya lagi, air kemasan gelas ya, tetap dihimbau untuk jemaat nanti membawa air minum sendiri ya, tumbler ya. Baik, itu saja yang saya tambahkan ya, dan kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini ya. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, mari kita apresiasi seluruh pelayan yang terlibat pada pagi hari ini ya. Dan sebelum Bapak Gembala mau menutup dengan ibadah berkat, saya mohon Bapak Ibu berikan salam yang terbaik kepada kanan kiri Bapak Ibu ya. Hambanya untuk menutup dalam ibadah doa. Glory, haleluya. Kita naikkan pujian. Aku puja. Aku punya Tuhan yang besar, yang maha berjanji dan sanggup menghormati. Imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan dari kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Tuhan. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengikuti kami Tuhan. Engkau telah menuntun, memimpin, membimbing kami Tuhan. Engkau yang telah berada di tengah-tengah kami dalam ibadah kami dari awal hingga tiba saatnya sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau baik Tuhan.
Karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan buat kami sehingga kami boleh mengucap syukur atas kehidupan kami dengan persembahan-persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami teringat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tetap perhadapkan bangsa dan negara Republik Indonesia ke dalam tangan-Mu. Bapak Presiden, Bapak Prabowo dan wakilnya Gibran, dan jajaran menteri, DPR, MPR, kejaksaan, hakim, Mahkamah Agung, polisi, TNI, Polri juga kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, di mana isu-isu terakhir Tuhan akan dihembuskan rencana daripada demonstrasi besok Tuhan. Kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami diberkati di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah seluruh aparat penegak hukum, seluruh orang-orang yang ada di dalam pemerintahan kami Tuhan, agar mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar dan bertanggung jawab Tuhan. Dijauhkan dari segala-gala roh-roh korupsi, roh-roh nepotisme, roh-roh mementingkan diri sendiri, dan bahkan roh-roh perpecahan itu semua disingkirkan dari tengah-tengah bangsa negara kami Tuhan. Orang-orang-Mu, anak-anak Tuhan yang ada ditempatkan dalam pemerintahan Tuhan, agar mereka menjadi terang dan garam, bukan menjadi batu sandungan Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur buat pemerintah kami, Provinsi Bali, Bapak Gubernur Wayan Koster, wakilnya Giri, demikian juga Bupati Badung Pak Adi Arnawa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur buat Hotel Infinity yang kami pakai dan kami diberkati di tempat ini sehingga kami beribadah dengan pertolongan pimpinan yang daripada. Kiranya Tuhan Kau berkati Pak Gun bersama istrinya, Bu Merlin yang saat ini mengantar anaknya yang ada di Melbourne. Tuhan Kau berkati keluarga ini senantiasa. Terima kasih Tuhan. Bapak di tengah-tengah kami, ada saudara-saudari kami Tuhan seiman. Anak-anak mahasiswa UNUD, mereka yang baru, baik Kristo, Manuel, demikian juga ada temannya daripada Kesia yang ada bersama-sama kami. Biarlah anak-anak ini Tuhan senantiasa mengandalkan Engkau dalam studi, dalam pekerjaannya. Dalam masa mudanya Engkau buat berhasil Tuhan apa yang dicita-citakannya Tuhan. Agar mereka berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menjauhi segala pergaulan-pergaulan yang tidak baik, yang tidak benar Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anak-anak kami. Demikian juga di tengah-tengah kami ada saudara-saudari kami. Haleluya, tengah kami ada saudara Pak Rimbawo juga. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu ini Tuhan. Apapun yang sedang dialami oleh keluarga ini Tuhan, bersama istri, bersama anak-anaknya, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dia adalah milik-Mu Tuhan. Di mana Engkau telah memanggil hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu buat keluarga ini Tuhan. Dan pertolongan-Mu, haleluya. Demikian juga orang tua kami Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Baik Oma Supomo, demikian juga Tante Yovli yang ada bersama kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam masa tua, dalam umurnya, dengan keterbatasannya Tuhan. Haleluya, Kau berikan kesehatan Tuhan. Pemeliharaan dan damai sejahtera daripada Engkau. Sehingga mereka Tuhan hidup senantiasa menyenangkan hati-Mu. Hidup rukun bersama anak-anaknya. Haleluya, menjadi saluran berkat dimanapun mereka ada Tuhan. Demikian juga Tuhan di tengah-tengah kami ada saudara-saudari kami yang baru memulai usaha yang baru Tuhan. Baik mereka Tuhan punya usaha dagangan Tuhan. Baik keluarganya Repo, keluarganya Pak Adi. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami menyerahkan segala usaha pekerjaan kami. Biarlah kami punya iman seperti Yusuf Tuhan. Engkau akan memberkati kami Tuhan. Engkau akan membuat berhasil segala usaha pekerjaan kami. Karena kami memprioritaskan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jika Engkau yang buka jalan Tuhan, tidak ada orang yang dapat menutupnya Tuhan. Jika Engkau buka jalan, tidak ada orang pun yang dapat mengganggunya Tuhan. Dijauhkan dari segala intrik-intrik, trik-trik yang tidak baik, tidak benar, semua disingkirkan dari Yesus mengajarkan. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, anak-anak muda juga, tetap kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Agar mereka bekerja dengan bertanggung jawab. Memakai Engkau sebagai Tuhan yang menuntun dan memberikan kekuatan sehingga pekerjaannya dibuat berhasil Tuhan. Masa mudanya dibuat berhasil, jodohnya demikian juga kehidupannya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Terima kasih, sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Hantar tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau menyertai kami, baik berkendaraan maupun berjalan kaki. Tuhan, Kau serta. Sepanjang minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, segala aktivitas kami. Biarlah Engkau tuntun, Kau pimpin kami. Demikian juga ada beberapa orang tua kami yang tidak bisa hadir, Bapak. Haleluya. Oma Adolpina, Bu David, Tuhan. Haleluya, Bu Andra. Tetap kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah orang tua kami Tuhan, haleluya, diberikan kekuatan kesehatan yang daripada Engkau. Dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus ada di dalam hatinya. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus melimpahi kita semua. Saat ini, esok, lusa sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu.